Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini karena untuk 3 hari ini saja saya udah membuat somasi hampir 5 kali, jadi banyak sekali ya. Ternyata banyak sekali orang yang terkena tipu, entah tipu online secara jual beli secara online atau kena tipu secara offline ya. Jadi berupa meminjam uang, setelah sudah banyak, habis itu orangnya kabur. Oke, seperti itu. Jadi perlu disomasi. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tata cara untuk prosedur ketika Anda ditipu. Jadi langkah yang tepat dan langkah yang benar itu seperti apa. Oke. Untuk Anda yang sedang ditipu untuk Anda yang terkena tipu, entah tipuan secara online atau offline, itu menurut saya langkah yang paling tepat sebelum Anda melaporkan ke pihak kepolisian itu biasanya harus diberikan surat somasi terlebih dahulu, entah itu somasi secara individu dari Anda atau somasi dengan pengacara. Namun saya pikir kalau somasi dengan pengacara nanti akan tambah mahal, Anda akan semakin banyak mengeluarkan dana, malah nanti ribet. Jadi triknya ketika memang pihak penipunya masih Anda ketahui alamatnya, orangnya jelas, rumahnya jelas, orang tuanya jelas, orang mana gitu, nggak apa-apa sih pakai somasi dari pengacara ataupun langsung didatengin somasi dengan mediasi, itu nggak apa-apa. Jadi langkah pertama itu harus somasi terlebih dahulu. Namun ketika orangnya nggak jelas, jadi misalnya ditipu orang, setelah itu orangnya menggunakan identitas palsu, nggak pernah tahu identitasnya siapa, karena banyak sekali setelah kenal di Facebook mau ngajak serius, ngajak pacaran, setelah itu minta uang ditransfer, setelah itu kabur. Seperti itu ya, hanya tahu nomor rekeningnya saja. Jadi ada dua kan, yang pertama ketika alamat pihaknya jelas, yang kedua ketika orangnya ini nggak jelas siapa yang menipu, ini alamatnya nggak jelas, cuma tahu nomor rekeningnya saja. Jadi yang pertama ketika orangnya ini jelas, silahkan Anda jangan langsung Anda laporkan ke polisi. Kenapa? Karena nanti Anda sendiri yang akan rugi. Karena upaya pertama ketika ada sebuah permasalahan atau perkara itu lebih baik dikedepankan musyawarah mufakat atau mediasi terlebih dahulu. Silahkan Anda mediasi terlebih dahulu. Ketika mediasi gagal, silahkan Anda kirimkan somasi yang pertama, setelah itu yang kedua. Setelah tidak ada itikat baik dari pihak penipu atau pihak tersomasi, silahkan Anda laporkan ke polisi. Karena penipuan termasuk delik aduan, silahkan nanti ketika sudah di laporan polisi Anda cabut ketika kerugian Anda sudah diganti. Itu caranya. Jadi silahkan Anda somasi, ketika nggak ada itikat baik laporkan polisi, ketika sudah ditahan silahkan Anda cabut, ketika Anda sudah dikembalikan. Itu. Dan yang kedua, ketika pihak tersomasi ini nggak tahu, cuma tahu nomor rekening banknya saja, atau tersomasi ini nggak tahu, udah kabur, nggak jelas. Jadi untuk peraturan di perbankan, karena menjaga kerahasiaan klien itu juga salah satu kewajiban dari perbankan, dan ada undang-undang yang mengaturnya. Untuk mengetahui identitas pemilik rekening itu harus ada surat laporan kepolisian terlebih dahulu. Sedangkan untuk surat laporan kepolisian terlebih dahulu itu biasanya akan disarankan untuk memberikan somasi terlebih dahulu. Oleh karena itu silahkan Anda somasi individu saja, karena akan tidak terlalu mahal. Silahkan Anda buat somasi individu terlebih dahulu. Alamatkan ke alamat misalnya alamat sebelumnya yang Anda ketahui. Setelah itu misalnya tidak ada tanggapan atau itikat baik, atau alamatkan somasi ke temannya yang mungkin yang kenal, seperti itu juga bisa. Ketika tidak ada itikat baik, langsung Anda bisa laporkan ke polisi. Setelah dilaporkan ke polisi, nanti surat laporannya bisa diberikan ke perbankan, laporan ke perbankan ya, untuk mengetahui identitas pemilik rekening tersebut, alamatnya mana, KTP mana, ibu kandungnya mana. Karena untuk membuat rekening itu biasanya yang ditanyakan itu sesuai identitas KTP.
Dan ketika sudah ketemu ya nanti tinggal dijaga saja laporannya, tinggal diamati saja, dibantu polisinya sama dikawal. Oke, biar karena ini delik pidana, jadi biar pihak berwajib yang berjalan. Oke, jadi itu tadi dua langkah, dua cara, tata cara ketika Anda ditipu baik secara offline atau online. Ketika pihak tersomasi itu ada alamatnya, sama pihak yang menipu itu tidak ada alamatnya sama sekali. Oke, dan semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Dah.